Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality di mana kita dapat mendengar suatu kesaksian yang luar biasa dari narasumber, di mana pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan kita akan dengar, kita akan lihat. Dan saya percaya lewat kesaksian yang dibagikan malam ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi penghiburan, akan menjadi jalan keluar buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti program ini. Nah, mari sebelum kita mulai, kita akan sama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari katakan, ku ada sebagai mana ku ada, ya, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari sembah, sungguh besar anugerah-Mu, sembah Tuhan, tak ternilai, tak terukur. Oh, haleluya, ralama, Selalu baru, oh ralama Yesus, tak pernah berhenti. ya ralamu, ya ralamaya, sembah Tuhan, Kami bersyukur, lama-lama, kami bersyukur, oh Rama terlalu baik Engkau Yesus Tuhan, Ralamu, ya memegang hidup kami, memeluk setiap kami, memulihkan kami, oh Ralama, apapun keadaan kami. Kau datang dengan kasih, Kau datang dengan kasih, anugerah-Mu. Oh, Rapa Sheriralasina. ya Ralamu, Oh, ya inilah yang ku renungkan setiap waktu, ya nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi inilah yang ku renungkan setiap
bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Tuhan, kami boleh ada di program Menjadi Saksi. Terima kasih program ini boleh jadi berkat untuk memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan juga jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan jawaban dari-Mu, Tuhan. Terima kasih bersama kami hadir hamba-Mu, Tuhan Bobby, bersama Bobby One Way yang bersama dengan kami. Engkau urapi kami, supaya setiap kesaksian, setiap pembicaraan boleh menjadi berkat. Terima kasih kami menyerahkan program ini, acara ini, dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Nah saudara, senang sekali malam ini kita boleh ada di program Menjadi Saksi. Bersama dengan saya ada Bobby, yang dikenal dengan Bobby One Way. Hari ini karena masih muda, saya panggil aja Kak Bobby. Yes. Atau Bang Bobby. Mas Bob. Mas Bob ya, Mas Bob. Mas Bobby. Ya. Nah, selamat datang Terima Mas kasih. Bobby. Terima kasih. Ya. Pak Sanso, Mungkin terima kasih. sebagai awal boleh diperkenalkan Mas Bobby, keluarganya, ya dirinya, keluarganya, kesibukannya mungkin apa? Silahkan menyapa. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat dan bersuka cita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Nama saya Bobby Fabian. Saya dulu saya sering dipanggil dengan nama Bobby One Way karena saya punya tim pelayanan namanya One Way Band, Saudara. Saya adalah suami dari satu istri dan ayah dari 4 orang anak, ya. Anak saya baru 4, cukup 4 maksudnya. Produktif, ya. Saya melayani di gereja Basilea di Serpong, di BSD Jakarta, di Tangerang lebih tepatnya. Saya tinggal di BSD juga. Hari-hari ini saya lebih banyak untuk create konten. Kemudian ada live streaming worship setiap pagi di GoPlay, kemudian di di YouTube juga, kemudian di First Media Channel kalau Bapak Ibu Saudara punya. Kemudian saya punya bisnis juga, ya, saya punya bisnis kuliner, Pak. Oh, bisnis ya, kuliner. Namanya Bebek Goreng Mas Bob. Ya, kalau saudara ada di daerah Serpong boleh mampir ke sana. Puji Tuhan. Itulah kira-kira. Selain dengan pelayanan, ya, artinya pelayanan tetap itu selain pelayanan. Tapi kan hari ini karena pelayanan kita masih online terus, jadi ya. Sekarang bisnis ya. Bisnis bebek goreng. Udah jalan tahun keempat sih. Oh, udah tahun keempat. Iya. Puji Tuhan. Oke. Yang pertama nih saya mau tanya dulu soal nama One Way. Tadi kan diperkenalkan namanya Bobby Fabian. Nah, tadi sudah disinggung sedikit kenapa jadi terkenalnya Bobby One Way. Tadi karena membentuk band One Way. Betul, dulu jadi begitu saya lahir baru tahun 97, saya dengan beberapa teman yang pada saat itu punya beban yang sama juga di bidang musik. Artinya kami juga dulu musisi-musisi yang ada di sekuler gitu. Terus kemudian kita pengen banget mewarnai musik rohani pada saat itu dengan lagu-lagu yang mungkin sedikit lebih kontemporer. Akhirnya sebelumnya sudah ada VOG, Frankie Suhombing dan kawan-kawan. Tapi kemudian kita karena berganti waktu itu kan seringkali genre musik kan berubah. Jadi kami tampil dengan genre musik yang mungkin sedikit lebih fresh. Nah, awal-awal tahun 97 kami ada di Jogja, dibentuk di Jogja waktu itu. Kemudian ya udah dari situ ada satu temen yang bilang kalian namanya One Way aja, singkat, padat.
meaningful gitu. Oke. Akhirnya ya udah kita dari tahun 97 sampai 90 sampai 99 itu kita di Jogja. Ya benar-benar cuman ingin menginspirasi teman-teman yang lain. Awalnya pada saat itu adalah karena kita pengen merangkul semua musisi-musisi gereja untuk kita bisa unity gitu. Kita ketemu, kalau ketemu ngomongin doktrin nanti kan pada berantem. Jadi lebih baik kita duduk ngomongin musik gitu. Jadi waktu ngomongin musik asik banget. Dan puji Tuhan benar kita waktu itu bisa bangun komunitas segala macam, dengan teman-teman bisa bangun networking. Tapi ya memang visi yang ditaruh Tuhan awal itu kan memang turunnya ke saya dan beberapa teman aja. Jadi akhirnya kami inilah yang membuat band gitu. Saya tulis lagu, saya banyak nulis lagu. Dan akhirnya puji Tuhan pada saat itu kami pindah ke Jakarta tahun 2000. Kemudian lagu-lagu yang kami tulis selama beberapa tahun itu ya akhirnya dirilis, dan begitu dirilis ya udah akhirnya orang tahu ini One Way Band gitu. Nah, saya sebagai vokalisnya dipanggilnya Bobby One Way gitu. One Way itu artinya apa? One Way itu mengacu apakah mengacu kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke surga? Memang mengacu kepada Yesus. Jadi dulu lagu-lagu kita memang tidak mention Yesus secara eksplisit memang. Tapi kita berusaha, karena tujuan kita dulu supaya orang-orang yang nggak kenal Yesus pun bisa dengar gitu. Value, biblical value yang kita bangun gitu. Kayak misalkan tentang cerita tentang anak yang hilang, mereka bisa ngerti. Kemudian kita ngomong tentang Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya gitu, mereka bisa dengar gitu. Awalnya begitu, makanya kita pengen ada nama One Way ini supaya orang langsung baca gitu, tahu oh ini Yesus. Karena vokalnya Mas Bobby ini jadi makanya dipanggil nama Bobby One Way. One Way itu berarti yang maknanya adalah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya. Yes. Tadi dibentuk pada waktu mulai bertobat. Nah, menarik nih. Saya pengen dengar, kita semua juga pengen dengar bagaimana kisah pertobatan seorang yang namanya Bobby One Way ini gimana bisa bertobat. Karena saya dengar dulunya pemusik sekuler ya, pemusik dunia di DJ Kustik. Iya, dulu saya vokalis gimana Kustik. bisa sampai jadi bertobat. Gak mudah gitu ya bagi seorang pemusik dunia untuk bisa meninggalkan musik dunia terus melayani Tuhan dalam musik rohani. Kira-kira gimana cerita? Boleh diceritakan pertobatan hidupnya gimana? Saya nyanyi dari kecil, dari kecil saya keluarga Kristen memang? Bukan. Jadi saya ini ceritanya udah kayak sinetron, Bang. Cerita hidup saya kayak sinetron. Saya dari kecil udah diadopsi, jadi papa saya orang Banjarmasin asli, papa kandung saya, mama saya orang Purworejo. Mama orang mana? Purworejo. Dari kecil saya udah diadopsi oleh keluarga dari Jogja. Maaf, kalau boleh tahu kenapa kok sampai diadopsi? Saya kurang tahu. Papa kandung, mama kandung saya, mereka cerai. Oke, mungkin mama saya pada saat itu nggak siap, nggak ready juga punya anak, jadi saya diambil gitu. Kemudian keluarga yang mengadopsi juga bukan keluarga Kristen, bukan. Ya, papa saya orang Jawa. Papa angkat saya orang Jawa, mama angkat saya orang Batak. Mama saya orang Batak dulunya Kristen, tapi kemudian waktu menikah dengan orang tua saya dia pindah. Nah, tapi puji Tuhan sih tahun 84 waktu saya umur 7 tahun, 8 tahun ya. Itu papa angkat saya ini diinjili oleh adiknya mama saya. Ya, jadi adiknya mama saya itu sekolah di Jogja, pengen jadi orang Batak, pengen jadi lawyer dulunya. Tapi ditangkap Tuhan, akhirnya dia malah jadi hamba Tuhan. Saya kira nginjilin bapak saya. Dan singkat cerita bapak saya terima Tuhan. Keluarga saya semua terima Tuhan. Dari tahun 84. Nah, saya itu salah satu yang kebingungan gitu sebenarnya. Karena dari kecil saya bingung nih ikut yang mana nih. Ya pada akhirnya ikut mengikuti mama papa saya ke gereja. Tapi dalam hidup saya sebenarnya masih banyak pertanyaan gitu. Tentang Tuhan yang baik, Bapa yang baik, dan sebagainya. Tapi kenapa saya dipisahin dari orang tua kandung saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa dengan mudah menerima Yesus sebagai
Tuhan saya gitu. Walaupun waktu saya dibaptis, saya ikut dibaptis. Ada pembaptisan yang tadi saya cerita, saya ikut dibaptis. Tapi deep inside saya masih banyak pertanyaan. Sampai suatu kali tahun 97 saya udah masuk ke musik profesional ya, profesional musisi. Dari tahun 95 saya udah rekaman di Jakarta, saya bikin album rap dulu, rap bahasa Jawa. Ya, tahun 96 saya rekaman di Semarang, di Bangkong Plaza situ dulu. Ya, dulu ada perusahaan rekaman namanya Indosmart Sakti, ya, Buletin. Kami tergabung di sana dengan G-Tribe dulu. Terus kemudian saya bikin G-Kustik juga. Jadi banyak banget lah rentetannya. Tapi kemudian tahun 97, ya entah kenapa ya, tapi saya percaya itu doa orang tua saya. Di ada satu momen di mana saya ngerasa kok nggak enak ya perasaan saya, kosong gitu. Saya cuman, Tuhan kok ini nggak ada, saya ngapain ya ini? Akhirnya bulan Januari tahun 97 saya ingat banget, saya diundang nyanyi di kampus di tempat saya kuliah di STIE. Nyanyi biasa, Natal. Nah, habis saya nyanyi, saya duduk di belakang ngeliatin acara itu. Terus tiba-tiba ada seorang anak kecil nyanyi. Waktu itu dia umurnya sekitar 9 tahun. Nah, waktu lihat dia nyanyi, tiba-tiba saya langsung flashback. Karena di umur dia lah saya pertama kali nyanyi di gereja. Umur 9 tahun itu pertama kali saya disuruh nyanyi sama mama saya di gereja. Waktu saya lihat dia, tiba-tiba seperti ada suara dalam hati saya ngomong begini. Lihat nih anak kecil ini. Dia nyanyi bukan karena suaranya bagus, bukan karena pengen dipuji orang, tapi karena tulus ingin memberi sesuatu. Wah, saya nggak tahu kenapa di hati saya tiba-tiba ngerasa kayak, Tuhan, aku pengen punya passion seperti anak itu. Saya ingat langsung firman Tuhan yang bilang, biarkan anak-anak itu datang kepada aku, karena mereka yang punya kerajaan. Ternyata karena kepolosan itu. Perasaan itu saya ya cuman terbesit aja. Udah, seperti ya sudah. Oh, besok paginya saya ketemu satu orang. Nggak tahu siapa, entah itu orang dari mana saya nggak ngerti. Tapi dia tahu saya, dia cuma bilang, Bobby, wah keren banget nyanyinya kemarin, bagus gitu. Oh ya, thank you, ya makasih, saya cuma gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, ingat loh, itu suara pemberian Tuhan. Wah, saya langsung dalam hati saya gini, ini siapa nih orang? Kesel kan saya digituin. Tapi kalimat dia itu nggak hilang di kepala saya terus. Paskah tahun 97, jadi berapa bulan kemudian tuh? 2 bulan atau 3 bulan kemudian, bulan Maret. Ya itu, saya memutuskan untuk hari ini saya pengen ke gereja. Itu hari Jumat Agung. Saya datang ke gereja. Nah, kemudian di gereja waktu saya dengar khotbah tentang Paskah, ya pendeta bilang begini, kalau kita pergi ke warung, terus kita belanja sesuatu, karena barangnya banyak, kita dikasih tas plastik. Nah, plastiknya kamu nggak perlu bayar, karena terlalu murah, kamu nggak perlu bayar. Nah, tapi keselamatan itu diberikan kepada kita juga, kamu nggak perlu bayar, bukan apa-apa, karena terlalu mahal, kamu nggak akan bisa bayar. Di situ saya hancur hati tuh. Udah nih, jadi saya benar-benar, Tuhan, saya hancur hati, saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Nah, hari Jumat, Sabtu, Minggu, pertanyaan saya cuma satu. Tuhan, kalau saya memberikan hidup saya buat Tuhan, keluarga saya gimana? Karena pada saat itu papa saya itu bangkrut habis-habisan. Dan saya itu sedikit banyak ya saya support gitu. Kalau ada bayar apa, listrik, bayar air. Terus gimana Tuhan? Itu pertanyaan saya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu terngiang terus. Iya enggak. Nah, hari Minggu, saya langsung, hari Minggu itu,
mama saya ngajak ke gereja, ayo ke gereja. Saya bilang, enggak ah, di rumah aja aku. Saya berpikir gini, Jumat kemarin mungkin saya emosi kali. Gitu. Jadi saya nggak ke gereja, saya di rumah aja gitu kan. Nah, siang-siang gitu mama saya pulang. Saya kelaparan, ceritanya cuma kelaparan aja. Saya bilang, Mam, ada makanan nggak? Aku lapar. Mama saya pulang bawa telur Paskah, Pak. Itu tuh ada telur Paskah tuh. Makan aja katanya. Oh iya, jadi saya ambil nasi, mau makan cuma pakai kecap gitulah. Gitu. Saya ambil telurnya, udah, saya naik. Pas saya mau buka, mama saya teriak, Bob, itu jangan itu di kulitnya ada ayatnya tuh, kau baca dulu katanya gitu. Ya udah, saya lihat itu ayat itu. Matius 6 ayat 33. Dari dahulu kerajaan Allah. Yes. Apa ya hari itu kayak Yesus lagi duduk di sini terus jawab saya gitu. Jadi pertanyaan saya selama 3 hari itu langsung dijawab hari itu juga. Ya udah, dari situ saya punya keberanian untuk akhirnya saya kasih tahu teman-teman saya di grup saya waktu itu. Semua schedule saya di hold aja. Saya ngalami sesuatu yang saya sendiri nggak tahu saya ngejelasinnya gimana. Jadi semenjak itu lepas ya dari saya lepasin semua dan mulai saya lepasin melayani Tuhan. Nah, saudara, percayakah saudara bahwa kalau saudara itu bisa jadi Kristen, percaya kepada Yesus, itu benar-benar bukan hanya panggilan, tapi itu pilihan. Yes. Dan Alkitab berkata, dari semenjak kandungan ibu kita, seperti Nabi Yeremia, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita, bahkan untuk jadi berkat buat banyak bangsa-bangsa. Yes. Semua yang terjadi dalam hidup ini, apalagi kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, saudara menjadi pengikut Kristus, itu anugerah yang besar. Karena bukan saudara yang memilih dia, tapi dia yang memilih saudara. Tuhan sudah punya rencana yang indah. Oleh karena itu, saudara yang ada di rumah, yang sedang mengikuti program ini, saudara setia. Pertahankan iman saudara. Jangan pernah saudara tinggalkan Yesus oleh karena keadaan apapun. Amen. Bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun yang saudara sedang alami, tetaplah saudara setia dengan iman saudara. Yang mau katakan amin. Amin. Mari katakan sama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari yang percaya, angkat tanganmu, katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, Mas Bobby, tadi kan memperkenalkan keluarga ya, satu istri. Istri umur berapa? Istri saya sekarang umur 42. Dua ya. Hampir 42.
Luar biasa ya, masih produktif. Anak yang terakhir 4 Anak bulan. saya yang terakhir umur 4 bulan. Ya. Ya. Mas Bobby sendiri 4. Saya tahun ini 45. 45. Ya. Oke. Istri saya dengar orang Ya, istri ada saya orang Papa Batak, Mama Chinese. Papa Batak, Mama Chinese. Ya. Anak 4 ya? Anak 4. Nah, saya mau tanya nih, apa sih arti seorang istri buat Mas Bobby? Dan apa arti anak-anak buat seorang yang namanya Bobby One Way itu apa? Istri buat saya itu adalah apa ya, energi. Oh ya. Energi dan motivator paling kuat lah dalam hidup saya. Ada pengalaman khusus mungkin sampai Terlalu bisa memberi banyak ya soalnya. Mungkin salah satu aja nggak usah semua. Oke. Satu pengalaman yang Gini. bisa mengatakan istri itu energi dan motivator buat. Saya itu tipikal yang sebenarnya model bener-bener orang Jawa yang alon-alon asal kelakon. Yang kebanyakan mengalir sampai lupa memplanning. Dan kadang-kadang waktu kita terlalu slow, sesuatu yang slow itu kan tidak melahirkan energi, pelan. Tapi kalau yang cepat itu dia akan menimbulkan energi. Nah, jujur waktu saya ketemu istri saya ini pertama ya kaget. Tapi kemudian saya mengalami, wow, ini anugerah besar. Kalau saya nggak ketemu dia ini, saya ini jadi orang yang sangat, ya mungkin bisa dibilang tidak jadi apa-apa ya. Artinya dalam arti, karena memang tidak ada yang itu. Nah, saya bersyukur buat saya, makanya istri saya itu dia benar-benar jadi energi gitu. Ya yang Dia pokoknya dia waktu pandemi, saya itu jujur sempat agak drop sebenarnya waktu pandemi. Terus istri saya itu cuma ngomong gini, Bob, jangan sampai nanti selesai pandemi itu ya orang lupa loh sama kamu. Dia cuma ngomong gitu. Saya langsung, oh iya benar juga. Ya itu salah satu kenapa kemudian saya kebangun, terus kemudian saya, iya ya, kok saya kayak apa namanya, mengecilkan kuasa Tuhan gitu, mengecilkan. Dari situ saya kemudian punya sebuah statement buat saya sendiri bahwa sebenarnya tidak ada istilah orang itu kehabisan kreativitas. Karena waktu kita hidup bergantung kepada Tuhan, kita selalu terhubung dengan Tuhan, sumber kreativitas itu akan kasih kita banyak kreativitas terus. Nah, dari situ. Makanya itu yang membuat saya mengatakan bahwa istri saya itu benar-benar energi dan motivasi. Kalau sering ngingetin gitu ya? Iya, paling sering dia. Termasuk kategori istri yang cerewet gitu? Dia nggak cerewet sih, cuma pedes. Nggak tajam, istri saya tajam. Istri saya bukan tipikal yang apa ya, yang bawel gitu, enggak. Tapi dia memang tajam. Ya. Dan itu menjadi bermanfaat. Iya, ya, betul. Karena sebagai sumber energi membangkitkan. Karena mungkin dia pintar kali ya. IQ istri saya itu tinggi sekali, 140 lebih. Jadi dia tuh observer gitu. Enak kalau punya istri observer. Jadi kita sisi-sisi yang kosong dia langsung tahu. Oh itu kosong, masuk ini. Itu kosong, masuk ini. Nah, saya agak lemah di situ. Cuma kalau untuk ngerem saya bagiannya. Bagian yang biasanya kalau istri saya itu orangnya terlalu takut ambil keputusan karena selalu berpikir yang buruk dulu kalau dia. Nanti kalau kayak gini nanti bisa kita. Oke, kita start aja. Saya bilang keberanian kita kasih. Tuhan bisa Tuhan kasih kita keberanian, ayo melangkah. Jadi kita saling melengkapi. Kalau anak-anak gimana buat? Anak-anak ada itu 4 ya anaknya? Anak saya 4. Nah, kalau zaman sekarang ini tergolong unik. Teman saya kaget, wah anak 4 tuh kayak wah. Iya, waktu kesini bersama 4 anak kaget juga ya. Udah lama nggak ketemu, saya pikir baru anak 1 gitu ya, ada 4. 1 pertama cowok, 2 cewek ya? Ya, kedua cewek, ketiga 4 cewek, cowok semua. Anak ketiga dan keempat tanggal lahirnya sama. 21 April. Nah, anak-anak buat saya itu adalah apa ya? Ya legacy ya, artinya saya sih sejujurnya nggak berpikir untuk terlalu
macam-macam. Suatu kali saya ditawarin untuk, ayo kamu di sini, kalau kamu di sini nanti kamu bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya bilang, saya udah nggak punya mimpi untuk jadi yang kayak wow gitu, ngetop banget gitu. Saya udah nggak punya mimpi untuk itu, menjadi icon gitu. Saya nggak bermimpi untuk itu. Mimpi saya adalah saya pengen mendeliver anak-anak saya ini untuk benar-benar menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi dari kecil saya bilang sama mereka, Dedi bukan Dedi yang sempurna. Dedi mungkin dalam ngedidik juga sering salah dan sebagainya. Tapi saya selalu bilang sama mereka, kalian itu adalah apa ya? Kalian itu apa istilahnya, benihnya Tuhan yang ditaruh di saya sekarang gitu. Saya harus arahkan kalian benar-benar menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi setiap saat saya doain mereka benar-benar spesifik gitu. Anak saya yang paling besar Elroy. Ya, kadang-kadang apa yang saya doakan dengan apa yang sedang dia kerjakan ini nggak matching, tapi kan ini iman kita. Anak saya nomor 2, nomor 3. Anak saya nomor 3 itu saya kasih nama Yesaya. Saya selalu berdoa buat dia. You will speak to the nations. Kamu akan berbicara buat bangsa-bangsa. Suaramu akan didengar sampai ke pelosok negeri. Jadi buat saya mereka itu nanti adalah apa ya? Adalah ya legacy aja sih yang Tuhan kasih buat saya. Benih yang Tuhan taruh itulah. Itulah yang akan, itu anak-anak saya. Saya benar-benar pengen mereka itu dalam kehidupannya benar-benar jadi seperti apa yang Tuhan mau lah. Itu kira-kira itu yang saya tangkap. Nah saudara, seringkali kita kurang menyadari ya, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, yang Tuhan tempatkan untuk menolong kita. Tapi seringkali kita selalu melihat dari sisi negatif, sehingga kita nggak bisa melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang menolong kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk membawa kita kepada destiny. Nah hari ini biarlah dari apa yang kita dengar, kesaksian tentang keluarga dari Mas Bobby ini, kita bisa belajar melihat ada banyak hal yang positif. Baik itu istri kita, suami kita, anak-anak kita. Di mana Tuhan taruh potensi dan karunia untuk menopang kehidupan kita, pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita. Mari kita belajar untuk melihat orang-orang di sekeliling kita itu sebagai partner, sebagai penolong, ya, untuk membawa kita kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan, amin. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Nah Mas Bobby, kita sudah hampir 1,5 tahun lebih ya, berada di masa pandemi ini. Nah kira-kira buat seorang Bobby One Way ini, apa sih pengalaman masa pandemi ini? Karena kita semua sudah banyak mendengar ya, anak-anak Tuhan kena imbasnya, mereka banyak yang terpuruk, banyak yang juga mengalami keadaan yang kurang baik. Bahkan juga bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun juga mengalami masa-masa yang sulit. Nah kalau buat Bobby One Way, apa sih makna pandemi ini? Ya,
Saya pribadi sih ngelihat bahwa dalam kehidupan saya ya, ini adalah waktu di mana kita dipaksa untuk kembali kepada sebuah esensi. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan aksesori. Jadi seperti memang apa ya? Saya ngelihat kayak hari-hari ini orang ya artinya udah mulai meninggalkan yang namanya mesbah pribadi dan sebagainya. Itu sebenarnya esensi. Tapi kemudian seperti ya ketika terlalu banyak masalah datang, akhirnya mau nggak mau kan kita nyerah sendirian dan kemudian datang kepada Tuhan gitu. Nah, saya pribadi ngelihat banyak hal sih selama pandemi. Justru saya sempat ngalami yang tertekan banget gitu. Waduh, berat banget gitu. Tapi kemudian saya ngelihat bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa sesuatu yang baru sedang tumbuh gitu. Nah, seringkali kita nggak ngerti bahwa dalam keadaan seperti ini ya Tuhan sebenarnya sedang menumbuhkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Nah, cuma kita ini karena terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu apalah pokoknya kita itu nggak bisa ngelihat itu, terlalu panik, itu kita nggak bisa lihat itu. Ya itu Yesaya 43 kalau nggak salah 19 atau 18. Nah, saya merasa seperti itu pada saat itu. Sampai akhirnya saya nggak bisa ngelihat sesuatu. Tapi kemudian waktu saya imani firman ini, wow, ternyata ketika ada banyak pintu yang kemudian kita rasa tertutup, sebenarnya Tuhan sedang membuka banyak pintu di depan kita. Dan betul, dalam bisnis saya misalkan contohnya, saya waktu itu sempat KO karena awal pandemi itu saya lagi ikut pameran dan kita tuh lagi istilahnya lagi wah jor-joran di pameran itu. Tiba-tiba pameran yang pada saat itu ditargetkan yang datang sekitar 2 juta orang, yang datang cuma 20.000 kira-kira. Bayangin aja tuh berapa persen. Ya, jadi benar-benar flop. Nah, tapi kemudian ya itulah. Ada sesuatu yang baru nih. Tiba-tiba kan sekarang saya punya bisnis frozen jadi naik. Ya, itu cuma ya, di frozen. Iya, frozen sekarang. Untuk online. Untuk online. Ya. Nah, itu salah satu aja yang paling simple. Kemudian yang lain, dari sisi musik misalkan. Dari sisi musik itu, musisi sekarang pada KO semua udah pasti. Jangankan musisi gereja gitu. Musisi sekuler itu juga sama. Kita lihat teman-teman yang musisi pasti tahu lah ya. Tiap hari di Instagram orang jualan alat. Ini alatnya diobral, di apa, di segala macam. Kasian banget gitu. Tapi di situ tiba-tiba Tuhan buka jalan gitu. Tiba-tiba di masa-masa pandemi malah lagu-lagu saya dinyanyiin sama Mas Ari Lasso, dinyanyiin sama Via Valen, ya kan? Terus tiba-tiba ada tawaran untuk bikin konten di First Media, ada jadi so many things gitu. Tiba-tiba ada banyak hal yang dibuka. Nah, itu yang saya imani bahwa ternyata Tuhan itu bisa bikin jalan di padang gurun gitu. Dan ketika Tuhan buka jalan, itu bukan cuma jalan untuk kita lewat, tapi dia tuh juga kasih destiny. Ya kan? Karena di sebuah jalan pasti ada destiny-nya gitu. Nah, itu yang kita seringkali nggak bisa lihat karena kita terlalu takut. Makanya saya semangat banget, Pak. Artinya saya nggak takut. Dulu saya suka takut. Nah, salah satu yang saya bertobat adalah dulu saya suka memperkatakan ketakutan saya. Itu bahaya tuh. Waduh, nanti anak saya sekolah gimana ya? Bayar sekolah kan nggak ada yang pakai daun, Pak. Ya kan? Ada sih daun monstera. Parigata. Ya. Tapi kemudian saya, Tuhan, harusnya yang saya perkatakan berulang-ulang ini bukan ketakutan saya, harusnya janji Tuhan yang saya perkatakan. Nah, pandemi buat saya membawa pelajaran yang sangat berharga. Membuat saya mengerti apa arti itu berserah dan bersyukur. Dan berani berjuang. Justru di masa pandemi ini Tuhan buka pintu-pintu baru ya. Amin. Tuhan mengalami Tuhan buat jalan di padang gurun yang rasanya nggak mungkin ya. Jalan di padang gurun itu membuat jalan di padang gurun itu susah. Tapi itu terjadi. Luar biasa.
Tidak ada yang mustahil Amin. bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Sebagai seorang musisi nih ya, Ya, tentunya musisi itu bagaikan apa ya kalau buat seorang musisi? Musik itu bagaikan apa ya? Kehidupan ya. Seperti seorang istri juga gitu ya, ya. ya. Kira-kira apa sih buat Bobby One Way itu makna musik itu apa? Mungkin bisa juga memberi nasihat-nasihat, menyampaikan kata-kata berkat buat para pemusik yang mungkin sedang mengikuti program ini. Apa sih musik itu? Ya, musik itu adalah salah satu apa namanya? Saya bilang fitur. Ya, kalau kita bisa bermain musik tuh itu fitur yang luar biasa yang Tuhan kasih di kita. Ya, karena memang nggak semua orang bisa bermain musik gitu. Tapi sekali lagi, ayo kita punya apa ya? Ya, kita tetap kembali kepada esensi sekali lagi bahwa kalau kita diberi sesuatu yang harus kita lakukan adalah kembalikan gitu. Kita terima, kita kasih, gitu kan? Terima kasih kan? Terima, kita kasih. Gitu. Jadi hari ini saya ya pokoknya teman-teman yang bisa bermain musik benar-benar lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Lewat apapun loh ya, lewat apapun. Saya nggak bilang teman-teman harus semuanya jadi penyanyi gereja, enggak juga. Tapi lewat musik itu, ayo kita sampaikan nilai-nilai kebenaran. Lewat musik itu yuk kita sampaikan atmosfer surgawi. Apa namanya? Ya kita sampaikan itu. Saya pikir ini adalah waktu yang baik untuk kita bisa share lebih banyak. Dan itulah worship, Pak. Saya pikir worship adalah kehidupan yang dinyanyikan, yang nyanyian dan yang dihidupi, itu kira-kira. Ya, that's worship buat saya. Makanya lewat musik ini yang saya bisa lakukan. Penyembahan saya lewat musik adalah nyanyian tentang kehidupan saya. Apapun yang saya tulis, Pak, itu tentang hidup saya. Dan sebisa mungkin saya berjuang untuk apa yang saya nyanyikan itu saya hidupi juga. Itu aja sih. Udah berapa banyak musik lagu rohani yang diciptakan? Saya lupa ya, banyak banget. Banyak ya? Kemarin saya kasih ke publishing aja, totalnya yang saya ingat itu ya, yang terrecord di album-album itu sekitar 154 yang saya daftarin ya. Itu belum lagu-lagu yang itu diciptakan sendiri? Diciptakan sendiri. Di masa pandemi ini ada beberapa lagu yang saya ciptakan bareng-bareng. Contoh kayaknya lagu GGG, kayak lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ya, itu lagu saya ciptakan bersama Joseph Jafar juga Ronald Pangemanan ya. Kemudian beberapa lagu saya ciptakan berdua, tapi mostly lagu saya ciptain sendiri. Ada nggak yang diciptakan di masa pandemi? Banyak banget. Oh, banyak banget. Nanti kita akan nyanyi salah satunya. Oh. Luar biasa, saudara. Jadi, saudara, jangan sampai saudara di masa pandemi ini justru saudara down. Yes. Justru saudara jadi stres, jadi frustasi. Kita dengar tadi, ya sepertinya pintu-pintu tertutup. Tapi kalau saudara punya iman, saudara percaya bahwa satu pintu tertutup, 1000 pintu Tuhan buka hari yang baru. Dan kita lihat bahwa justru di masa pandemi menjadi lebih produktif. Ya. Seharusnya demikian anak-anak Tuhan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Betul. Ya, saya berdoa juga buat saudara. Ya, saudara di masa-masa yang sulit ini, saudara tetap produktif. Saudara alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tadi seperti dikatakan, Tuhan justru di masa pandemi, masa padang gurun ini, Dia sedang membuat jalan-jalan yang baru buat saudara. Yes. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri, ya, kita akan minta Mas Bobby untuk naikkan satu pujian, ya, supaya ini jadi berkat buat kita semua. Silakan. Ya. Boleh berdiri, Pak, berdiri. Duduk aja, Pak. Good. Lagu ini judulnya adalah Bersamamu ya Tuhan. Ya, saudara. Ini lagu yang saya tulis di masa pandemi. Dan saya berdoa ini jadi kekuatan buat kita semua.
di setiap musim hidupku. Selalu ku lihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, melewati semua persoalan. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, melewati semua persoalan. Oh, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Oh, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, melewati semua persoalan. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, melewati semua persoalan. Oh, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, melewati semua persoalan. Amin. Kita akan berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengikuti program ini, mereka yang sedang dalam pergumulan malam ini. Saya berdoa, kita berdoa supaya apa yang sudah disaksikan malam ini jadi berkat, memberi kekuatan buat Bapak Ibu semua, ya, memberikan penghiburan, bahkan memberikan jalan keluar. Ayo kita sebelum mengakhiri, kita angkat tangan saudara yang rindu untuk didoakan. Ayo datang sama Tuhan. Kita akan berdoa buat saudara. Tuhan, sebelum kami mengakhiri program ini, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan, mungkin ada yang mengalami masalah kesehatan, keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga. Kami sehati bersama-sama berdoa. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus.
Tuhan, yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, pekerjaan, mereka yang butuh pekerjaan baru, Tuhan beri pekerjaan yang baru. Mereka yang membutuhkan pemulihan, Tuhan pulihkan. Keluarga-keluarga, hubungan suami istri, Tuhan pulihkan mereka. Amin. Pergumulan yang berat sekalipun, biarlah hari-hari ini Tuhan, Kau membawa anak-anak-Mu lewat persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Amen. Untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Tuhan, Kau berjanji, Engkau sedang membuat jalan-jalan di padang gurun. Amin. Engkau sedang membuka pintu-pintu yang baru, Tuhan. Aku berdoa hari ini, malam ini, Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti program ini, jamah mereka. Dalam nama Yesus. Jamah mereka, Tuhan. Malam ini terjadi revival di rumah-rumah. Terjadi revival dimanapun mereka berada. Di rumah sakit, tempat-tempat isolasi. Terjadi revival dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Mas Bobi bersama istri anak-anaknya. Malam ini boleh jadi berkat. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih. Makasih apa yang sudah ditabur, Tuhan Kau balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Mas Bobi, terima kasih Sama-sama. buat kehadirannya di tempat ini. Puji Tuhan. Ya. Pendeta. Nah, sudah dikasih Tuhan. Akhir kata, saya Pendeta Santoso Irawan bersama Mas Bobi, kami undur diri dan kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Amin.